teman-teman, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan bila kita saat ini masih bisa mengikuti ibadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Betul sekali Kak Belva, karena itu mari kita bersukacita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita di sekolah, kita punya banyak teman. Ada yang baik dan juga yang tidak baik. Bagaimana dengan kita? Ya, dan kita kadang bertemu dengan teman yang tidak baik. Tetapi kita tidak boleh takut untuk menjadi baik karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
Mari kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Yesus Kupanggil. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai hari ini Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang hadir di dalam hati kami. Engkau membuka mata, hati, pikiran kami untuk kami boleh membaca kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti serta melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, masih ada sukacita? Oke ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Hari ini Bu Heni akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Para Murid Diutus. Ya, sebelumnya Bu Heni mau tanya, anak-anak pernah mendengar duta pariwisata kota? Ya, apa sih tugasnya duta pariwisata kota? Ya, tugasnya memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kota Kediri, Kabupaten. Berarti kalau duta pariwisata Indonesia berarti memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Selain duta pariwisata, kira-kira apa yang kalian pernah dengar? Iya, betul. Duta narkoba. Loh, tugasnya apa, Bu? Ya, menjelaskan bagaimana ya penanggulangan narkoba. Bagaimana anak-anak supaya kaum muda tidak terjerumus narkoba. Karena ya jika terjadi narkoba bla 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 akan menjelaskan lebih detailnya.
Nah, anak-anak, sebetulnya apa sih duta itu? Ya, mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada yang belum. Ya, duta itu adalah orang yang diutus oleh pemerintah ya untuk melakukan tugas khusus atau misi tertentu. Tentu saja, seorang duta yang baik itu pasti dia melakukan perintah atau amanat atau tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Kristus juga pernah memberikan amanat agung ya bagi para murid-muridnya. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk menjadi duta-duta Kristus. Bukan hanya membuat seseorang menjadi percaya kepada Kristus, tapi juga hidup seperti Kristus. Mari kita baca Alkitab kita yang sudah dipersiapkan ya. Kita buka dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, anak-anak, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-16 ya, Bu Heni ulang ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus ke Galilea? Ya, kenapa harus ke Galilea? Ada yang bisa jawab? Iya, karena Galilea merupakan tempat bersejarah dalam perjalanan keterpanggilan para murid. Karena di Galilea para murid banyak mendengarkan pengajaran Yesus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Bapak Ibu yang mendengarkan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, para murid waktu itu berkecamuk ya. Berkecamuk itu apa ya? Kalau Bu Heni mencari berkecamuk itu adalah sangat marah, geram. Ya, karena mereka kehilangan sosok guru sebagai panutan mereka. Kalau kita baca sebelumnya ya, ini masih menginjak bulan Mei, bulan April kita boleh memperingati kematian dan kebangkitan. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus bangkit ya, Tuhan Yesus meninggal itu murid-muridnya sudah sedih, galau kalau bahasa sekarang ya. Nah, kemudian ketika murid-murid Tuhan Yesus ini galau, Tuhan tahu. Makanya Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya datang ke Galilea. Supaya apa? Mereka dapat mengingat, mengenang kisah keterpanggilan mereka sebagai murid Yesus. Nah, anak-anak, sebelum Tuhan Yesus itu memberikan amanat agung. Tadi amanat itu sama dengan apa? Bu Heni bacakan di atas. Sama dengan tugas atau perintah.
ya. Nah, ini Tuhan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Apa itu? Di sini ya, Tuhan Yesus menjelaskan di ayat yang ke-18. Jadi ketika Tuhan Yesus mau mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus itu memberikan memantapkan kepada murid-muridnya. Di ayat 18b ya. Jadi setelah tanda titik 2, kepadaku, di sini besar berarti Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, apa artinya ya? Anak-anak, supaya para murid itu yang diutus oleh Tuhan Yesus itu tidak takut, tidak cemas, tidak bimbang dan tidak ragu untuk melakukan perintahnya. Karena Tuhan Yesus, karena yang mengutus murid-muridnya itu punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ucapan Yesus ini menjadi tanda dari kebangkitannya. Yesus bangkit untuk menjadi pemegang segala kuasa Allah yang di surga dan di bumi. Ini yang mengatakan ini bukan Bu Heni loh ya, tapi ada di dalam firman Tuhan. Nah, anak-anak, sehingga para murid itu diberi kuasa untuk melakukan amanat agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Jadi 20-nya yang separuh. Bu Heni ulang ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, oh Tuhan itu mengutus saya sebagai anak-anak Tuhan untuk. Nah, Bu Heni baca perintahnya ya. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20a. Demikian. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya, anak-anak yang dikasih Tuhan, panggilan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus untuk menjadi duta Kristus itu tidak mudah. Tapi atas dasar kuasa kebangkitannya ya dan janji Yesus pada ayat yang ke-20b. Bu Heni lanjutkan ya yang 20b. Dan ketahuilah aku di sini huruf besar, sehingga siapa? Iya, Tuhan Yesus ya. Bu Heni ulang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, kalau janji manusia seringkali itu lupa. Tetapi janji Tuhan tidak pernah lupa bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mendapat mandat, mendapat amanat
mendapat tugas perintah, jadikanlah, ya, jadikanlah segala bangsa. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman yang ada di sekitar kita tentang Tuhan Yesus. Bu, saya enggak bisa bicara. Bu, saya malu. Ingat janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyertai kita semua senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan yang menyertai kita semua sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa bersaksi kepada semua orang. Nah, anak-anak, bersaksi ya itu tidak harus menceritakan Alkitab A sampai Z. Dengan kita selalu berkata-kata baik, dengan menolong orang yang ada di sekitar kita, bagaimana hubungan kita dengan teman, dimanapun kita berada, bisa jadi berkat, itu sudah bersaksi, anak. Jadi jangan kalian bayangkan bersaksi itu harus menceritakan Alkitab A sampai Z. Kalian hidup yang baik, rukun dengan sesama, bisa saling tolong menolong, ya itu sudah bersaksi. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi apa tadi perintahnya? Duta Kristus. Hidup kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, anak-anak, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, untuk ayat hafalan diambil perikop ini juga. Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Mungkin masih ingat ya, karena barusan Bu Heni bacakan. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Kasih. Marilah kita bisa mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang. Oh, aku mengasihi Budi, Bu, karena Budi baik sama saya, jadi aku kasih. Enggak. Siapapun yang ada di sekitar kita tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat, oh ini sudah memberi, oh ini belum, oh ini kulitnya putih, oh ini tidak. Tuhan Yesus menyampaikan, ya. Jadi kita bisa menjadi duta Kristus dimanapun kita berada. Amin. Ya. Anak-anak, untuk menutup firman Tuhan, mari kita berdoa ya, minta pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa bersaksi. Ya, yuk kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau Allah yang sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami anak-anak Tuhan, Engkau beri amanat agung untuk kami boleh melaksanakan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bisa menjadi duta-duta Kristus. Kami bisa bersaksi, baik itu di keluarga, di sekolah, di gereja, atau dimanapun kami berada. Kami bisa bersaksi, kami bisa memberikan contoh kepada teman-teman sekitar kami
Tuhan Yesus, mampukan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi anak terang. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu tidak hanya setia untuk mendengar, namun setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri untuk ibadah anak pada hari ini. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, Ku beri persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memberi persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita adalah duta Kristus. Kita diutus menjadi saksi keselamatan dari Tuhan. Marilah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Aku anak terang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan supaya dapat menjadi bimbingan dalam hidup kita ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.